Terima kasih. Selamat siang. Nama saya Pak Samiti ya. Kita sebagai kelompok tani di Dusun Ngelanggeran Kulon. Terus pekerjaan saya sebagai petani budidaya tentang tanaman kakao atau coklat. Ya memang untuk tanaman kakao itu sebetulnya sejak zaman Pak Presiden Soeharto itu sudah ada program tanaman kakao. Itu tahun 80-an Mbak. Tapi pada waktu itu karena kita kerjasama sama PT Pagelerang, itu harganya dipermainkan, sangat murah, tidak sesuai dengan pemeliharaan, sehingga petani itu yang menanam sudah ditebangi semua. Jadi merasa rugi karena harganya sangat murah sekali, sehingga petani ditebangi. Terus akhirnya ada program lagi dari dinas itu untuk menanam kakao lagi. Terus petani juga sudah menanam lagi, dikasih bantuan bibit ya, dikasih bibit kecambah, itu bibitnya kecambah. Terus petani disuruh membuat apa itu polybag, dikasih pupuk dan tanah. Setelah itu dari petani kami itu membuat 10.000 polybag, mulai produksi itu baru harganya mulai bagus, tapi kita sudah keluar dari PT Pagelerang itu. Terus sekarang di Ngelanggeran itu ada tempat pengolahan sendiri dari ibu-ibu, pertama sekarang di Gria Coklat maupun di TTP. Kalau sudah di hilirnya itu kan untuk tempat pengolahnya di Gria ya. Kalau saya khususnya di Gria Coklat, itu di sana itu dibuat dodol kakao, mungkin dibuat permen coklat, terus kolaborasi dengan kambing susu coklat itu kan ada. Jadi untuk pengolahannya hasilnya itu nanti ke Gria. Di kakao itu benar-benar fermentasi, karena itu buat olahan ya. Kalau tidak diproses fermentasi itu kan kalau diolah kan tidak bagus ya, mungkin aroma coklatnya berkurang, terus mudah basi. Itu karena sudah membuat olahan sendiri, itu sekarang harganya sudah lumayan. Jadi semua petani sudah mulai menanam lagi, sudah mulai merawat tanamannya lagi karena harganya sudah lumayan bagus itu. Tapi ya dengan syarat harus, tapi kalau dengan proses fermentasi tadi bisa berbulan-bulan, bisa bertahan lama, tidak kena jamur, tidak kena dibuat olahan juga, biarpun 3 bulan 4 bulan itu masih bagus dibuat olahan gitu. Sebetulnya semua petani di Ngelanggeran itu kan anggota kami itu punya tanaman kakao semua, tapi kebanyakan tanaman kakao itu di pekarangan-pekarangan rumah Pak, di sekitar rumah. Dari petani itu ada yang punya 10 batang, 15 batang, 100 batang kan gitu. Sehingga dari petani itu daripada memproses sendiri-sendiri ya, membuat fermentasi sendiri kan rugi ya kalau tanaman sedikit. Kita beli jasa, kita hargai 10.000 per kilonya. Basah itu jadi 1 kilo kering. Kalau kita beli 3 kilo kan 30.000 ya. Terus kita jual biji kering itu kan 35.000. Minimal 35.000 itu yang prosesi. Tapi kalau yang apa ya, istilahnya asal-asalan, tidak dengan cara fermentasi, mungkin dulu metek terus pecah dijemur, itu kan murah sekali, paling 20.000 gitu. Ya pasti ada Mbak kendala tanaman kakao itu. Pertama itu kalau musim hujan itu kan banyak namanya lembab ya, lembab sehingga buah kakao kan busuk buah, makanya harus pemangkasan sering. Jadi kalau terlalu rimbun itu kan sinar matahari tidak masuk ke bawah tegangan itu. Jadi sinar matahari masuk ke bawah tegangan paling tidak itu 60%. Karena apa? Kalau terlalu lembab itu ya tadi busuk buah itu. Terus yang kedua itu biasanya penyakitnya itu Helopeltis yang menyengat buah muda itu seperti lalat itu. Terus PSD itu menyerang ranting-ranting kecil itu Mbak. Ya daunnya kuning, terus nanti kalau dipotong terus dibelah itu kan ada ulatnya dalamnya. Nah itu penangannya cuma
dipotong, dilangi, lalu dibakar. Ya khususnya di tempat saya, karena kita menanam sekitar itu ya 150 batang ya yang kita benar-benar kita rawat. Itu kalau per minggu itu bisa paling enggak itu 10 kilo basah. 10 kilo basah itu kalau dikeringkan kan paling 3 kilo ya, 3 kilo kering basah. Itu ya per minggu itu paling 3 kilo sampai 3 kilo setengah kering. Harganya berarti kan 35 kali 3 gitu loh, sekitar 100 per minggu itu. Saya kan kerjasama ya sama TTP sama Gria Coklat. Jadi kita kan kalau wisata di situ kan biasanya paket, terus pemberdayaan. Kalau saya di hulunya, jadi kita cuma budidaya sampai biji kering. Nanti setelah jadi biji kering kan masuk tim ibu-ibu yang di Gria itu Mbak. Tempat pengolahannya itu kan di Gria Coklat sana. Ya kalau pengamatan saya, kalau kakao itu kalau musim hujan terlalu sering hujan itu kan biasanya berkurang buahnya Mbak. Tapi yang paling bagus, masa-masa buah yang paling bagus itu kan masa akhir-akhir hujan itu Mbak. Mau musim kemarau itu biasanya lebih bagus karena bunga itu masih jadi. Tapi kalau musim hujan itu biasanya bunga itu kan kena benturan hujan kan rontok juga. Jadi paling bagus itu ya musim-musim akhir hujan itu, mungkin mau kemarau itu biasanya baru mau jadi buah bagus. Masih tetap buah. Jadi coklat itu mulai produksi menanam dari umur 1,5 tahun sampai 2 tahun lah udah mulai produksi. Setelah produksi itu kan nanti tiap minggu panen terus, karena ada yang bunga, ada yang buah matang kan. Bisa dilihat tadi kan di pohon itu kan ada bunganya, ada yang buah matang, ada yang buah muda kan gitu. Kalau saya kebanyakan cuma pakai pupuk organik. Jadi kalau pupuk kimia itu cuma sedikit-sedikit, kadang-kadang itu untuk merangsang buah itu kita kasih NPK. Itu biar buahnya lebih banyak, itu biasanya kita tambah itu, tapi cuma sedikit Mbak. Tapi kalau saya kebanyakan pupuk kandang itu, kotoran kambing maupun lembu itu yang paling bagus itu. Kalau pengairannya, kalau musim kemarau kan sulit ya air, jadi untuk minum aja kadang kurang, sehingga tidak bisa disirami. Pertama kalau air musim kemarau ini cuma untuk minum sama untuk mandi aja. Kalau di embung itu kan khusus durian itu yang karena sana itu kan cuma embung buatan ya, jadi tidak ada sumbernya. Kalau tak ada hujan ya, nanti kalau sudah kemarau gini kan mungkin berkurang airnya. Nah, itu kan 20 hektar yang disirami, makanya berkurang kalau musim kemarau. Sumur bor ada, tapi cuma untuk pam itu, untuk pengalir. Kalau yang sumber-sumber alami itu biasanya udah kering kalau musim. Itu di kebun tadi kan juga ada pengairan ya, ada air, tapi kan itu dari pam itu ya khusus untuk untuk minum aja kalau sama kamar mandi itu. Tapi kalau untuk nyiram coklat kan nggak cukup. Nah, itu cara sistem saya biopori. Jadi kan di sela-sela tanaman itu kan kita bur, terus kita kasih pralon, terus itu sebenarnya manfaatnya untuk memupuk. Jadi kalau pupuk dimasukkan ke pralon itu kan pupuk itu tidak kemana-mana kalau musim hujan, jadi benar-benar terserap tanaman itu. Kalau musim kemarau sebenarnya ya untuk nyirami itu, untuk ngecor, dimasukkan ke pralon itu kan sampai dalam airnya gitu Mbak. Dengan cara biopori. Makanya kalau musim hujan yang lebat hujannya itu biasanya kita buat rorak dari belah tanaman itu kan, salah tanaman itu kan jarak 3 meter ya. Nah, di belah ini kan kita buat rorak namanya, lubang membanjir gitu. Ya manfaat dari rorak itu kalau musim hujan itu untuk menimbun airnya, airnya masuk ke situ. Kalau musim kemarau itu bisa untuk menimbun resah-resah daun-daunnya itu, nanti kan jadi pupuk.
untuk manfaatnya untuk penimbun air, jadi biar di bawah tegangan itu tidak lembab untuk mengendalikan busuk buah tadi. Semut itu tidak mengganggu, malah justru kita pelihara, karena itu kan kalau ada banyak semutnya itu malah lala itu kan tidak mau hinggap di situ. Biasanya lebih baik lagi kalau semut ngangkrang yang merah itu Pak, besar-besar itu, tapi kalau itu menyengat kan sakit lah, menggigit. Tapi kalau semut hitam itu kan enggak menggigit. Sebenarnya yang paling bagus semut merah itu, yang besar-besar merah itu loh Mbak, itu malah membantu kita, jadi bisa makan lalat-lalat yang hinggap di buah itu. Sebetulnya kalau anak muda sekarang itu kalau disuruh bertani kan sulit ya. Kemarin juga di sini itu kita membentuk pemuda tani yang milenial. Jadi kan kita mengajak petani muda yang benar-benar mau bertani. Harapan kami mudah-mudahan nanti anak-anak muda yang di bawah saya, mungkin ya anak-anak saya, cucu saya itu harusnya kan bertani lagi gitu. Saya kira nanti kalau begini terus ya, anak-anak muda yang tidak mau bertani itu kan, kalau orang tua yang seperti saya sudah tidak ada kan, yang melanjutkan bertani sulit juga nanti, tidak ada kan. Makanya kemarin juga ada pembinaan petani muda milenial itu ya, milenial, jadi kan benar-benar dia menjadi contoh teman-teman yang lain.